Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Teman-teman, aku berbagi kegiatanku lagi di hari ini. Ini adalah kegiatan aku di mana salah satunya upaya mempersiapkan bulan puasa nanti ya. Tapi sebelumnya mohon maaf kalau ada yang salfok dengan pakaian aku kok masih sama dengan di video sebelumnya. Jadi tuh ini kegiatan lanjutan ya dari yang aku kegiatan setelah suami aku berangkat kerja, terus siangnya setelah zuhur menuju sore hari aku kegiatan lagi. Jadi kayak bersihin kulkas sengaja banget sih karena menyambut bulan puasa, pengen nanti tuh bahan makanan diisi lagi di kulkas ini tuh yang bener-bener bersih tempatnya, terus juga udah nggak ada lagi bahan makanan yang memang udah lama nggak kepakai atau nyampah gitu ya. Jadi di sini tuh sekalian bebersih, sekalian juga aku declutter isi kulkas. Jadi sembari bersih-bersih, sembari aku cek nih bahan makanan yang udah kira-kira udah lama nangkring di sini, terus nggak kepake, apakah ada atau enggak. Sebenarnya setelah aku nggak terima pesanan kue ulang tahun lagi atau nggak jualan kue ulang tahun, kondisi kulkas aku tuh cenderung nggak terlalu kotor ya teman-teman ya. Adapun kayak sedikit kotor itu kayak remahan makanan aja sih. Karena biasanya tuh yang bikin kotor adalah kayak ketika aku simpen kue ulang tahun gitu ya. Jadi kadang ada kayak nempel buttercream dan lain-lain, terus kayak bahan sisaan bahan kue gitu. Jadi ini enggak aku cuci ya, cuman aku lap pakai lap basah, terus aku juga lap pakai lap kering gitu. Jadi kayak cuma dilap aja karena memang enggak kotor nih teman-teman, bisa lihat sendiri kan ya. Tapi memang di sini aku prioritas banget untuk declutter beberapa bahan makanan, barangkali masih ada yang masih tersimpan di kulkas tapi tuh udah lama dan udah nggak aku pakai. Dan ternyata tuh ada, jadi tuh kayak ada mayones yang rasa wijen. Waktu itu tuh suami yang penasaran gitu ya, biasalah. Suami aku tuh suka kayak kalau ada yang viral gitu ya, penasaran. Jadinya tuh kayak penasaran sama mayones yang wijen. Katanya sih enak, tapi aku tuh kurang suka. Terus kata dia enak tapi nggak dimakan gitu loh, sekali makan doang. Yang dimakan ya mayones yang biasa sih, yang putih itu. Terus sekalian juga berhubung ini juga sisa bahan makanan aku udah pada mulai menipis dan hampir habis. Jadi sebelum nanti aku belanja mingguan dan food prep lagi kan lebih enakan gitu ya kalau kulkasnya kondisinya udah bersih. Jadi aku bersih sekarang. Nah tadi juga ada jahe. Jadi aku kalau simpen jahe atau rimpang tuh aku masukkan dalam toples, terus aku kasih air. Setiap hari aku ganti airnya biar tetap bagus gitu loh kondisi rimpangnya. Jadi tidak mengkisut. Kalau nggak dikasih air gitu suka kisut gitu kan kalau di kulkas ya teman-teman, menyusut gitu. Kalau ditaruh di freezer memang kondisinya bagus, cuman pas keluar freezer tuh jadi benyek. Kayaknya tuh udah 6 bulanan ini aku nggak pernah bebersih kulkas kayak gini, tapi berhubung memang udah stop jualan kue, jadi kulkasnya tuh bersih banget. Bukan bersih banget sih, bersih kayak cuman ada ya remahan dikit-dikit. Itu pun remahan kayak dari yang bahan makanan gitu ya, kayak misal kayak sayur mengering, atau misalkan aku suka simpen buah di rak bagian bawah sendiri itu ya. Kadang-kadang tuh ada kulit-kulit buah dikit atau tangkai buah yang kering gitu dan tertinggal, jadi tinggal dielap aja. Sebenarnya untuk kerjasama dengan suami mengenai kulkas dan isi kulkas ini cukup mudah kalau di rumah tangga aku, berhubung suami aku juga termasuk orang yang gak terlalu suka nyimpen sisa makanan di kulkas gitu ya. Dan kita tuh punya komitmen jangan sampai nyimpen makanan mateng di dalam kulkas dengan asal gitu ya. Hampir jarang banget deh dia nyimpen makanan mateng, begitu pula dengan aku, kecuali kayak stok lauk ya, stok lauk frozen gitu. Nah biasanya kalau misal entah itu ada sisa es krim atau sisa coklat, keju, biasanya kita aturannya adalah simpan sisa makanannya dalam food container. Jadi nanti ketika ada netes-netes tuh netesnya ke food container ya, jadi lebih ringan gitu ngebersihinnya atau nyucinya tuh si food containernya daripada bersihin raknya atau bersihin kulkasnya. Kadang kan dulu sebelum aku mindful, sebelum aku menganut hidup minimalis gitu, kadang suka kayak taruh saus, kecap gitu asal sembarang di kulkas yang belum di refill ke tempatnya, hasil tuh kadang suka pada tumpah. Itu PR banget kalau bersihnya harus dicuci ya. Terus ini bagian freezer juga isinya nggak banyak karena memang stokan untuk lauk udah sangat menipis, tinggal sisa dimsum sedikit dan itu ada serai ya di pintu freezernya. Aku tuh jarang banget kayak nyimpen es krim teman-teman di kulkas karena aku tuh
nggak tahu kenapa ya, kurang terlalu suka gitu sama es krim. Lebih suka es jadul kayak misal es kacang hijau gitu-gitulah. Jadi kadang kalau lagi datang rajinnya bikin es kacang hijau, bikin bubur kacang hijau, terus sebagian aku taruh kulkas gitu, tapi aku plastikin kayak es lilin. Terus bagian pintunya juga jarang banget kotor. Ini tuh kalau kotornya kalau banyak keponakan datang gitu, misal makan es krim nggak habis, terus disimpan di freezer gitu ya. Tapi kadang-kadang tuh suami aku suka komit gitu untuk dialasin gitu es krimnya. Jadinya alhamdulillah kondisinya masih bersih ya, terjaga. By the way, waktu itu ada yang nanya kulkas aku mereknya apa. Jadi ini tuh kulkas merek Sharp, 2 pintu gitu ya, dengan freezer terpisah. Karena memang sengaja, karena dulu aku punya juga yang merek Sharp yang 1 pintu. Sebenarnya ukurannya segini besar loh dulu, sama besarnya ya teman-teman. Tapi dulu tuh yang freezernya tuh nyatu gitu ya sama bawah, jadi kayak ada bunga esnya. Ini kulkas tuh udah 7 tahun yang lalu aku beli. Sebenarnya kayak buat gantiin kulkas yang lama yang dirusakin sama suami pas waktu nyongkel batu es itu pakai sendok atau pakai pisau gitu. Jadi kayak bunyi gas bocor gitu. Nggak tahu deh, nggak diservis juga, akhirnya diloakin. Nah ini juga aku bersihin pintu kulkasnya sama bagian bawahnya juga ya. Terus untuk rak-rak yang aku copot ini tadinya mau aku cuci, tapi tuh kayak nggak kotor gitu, jadi aku lap aja pakai lap basah terus lap kering. Tapi ini aku ganti lap ya teman-teman, bukan yang tadi aku bersihin pintu kulkas itu. Oh ya, cerita lagi ke kulkasnya. Jadi tuh dulu sebenarnya ada model kulkas Sharp yang lebih besar juga, yang 2 pintu. Tapi aku memang memilih yang sedang aja karena memang kan di sini aku keluarga kecil, baru 2 orang anggota dewasa. Terus juga aku nyimpen makanan tuh yang nggak terlalu banyak gitu, jadi segitu aja tuh udah cukup. Karena kalau yang lebih besar ukurannya tuh biasanya pintunya tuh ada motif-motifnya, jadi kayak aku kurang suka juga. Kalau kebesaran juga, kalau isi makanannya sedikit buat apa gitu ya. Jadi aku pilih model yang flat, yang minimalis, terus nggak ada motif. Tapi segitu juga cukup sih, penyimpanan makanan seminggu 2 minggu juga cukup kalau menurut aku. Oh ya, ini tuh aku lagi keringin si rak yang udah aku bersihin tadi ya, pakai kain basah. Jadi tuh 2 kali ngelap gitu. Hari ini sebenarnya banyak kegiatan, cuman nggak aku masukin semua ke dalam video ini karena takutnya kepanjangan teman-teman. Di antaranya tuh di situ di pojokan aku nanti mau nyikat-nyikat di area situ. Terus aku lagi kayak ngerendam keset dapur karena tuh musim hujan kayak boros keset gitu loh. Jadinya aku lagi ngerendam, nanti aku kucek, cuci, terus kalian sikat-sikat di area situ. By the way, untuk teman-teman sendiri udah sejauh mana nih persiapan menyambut bulan puasa Ramadannya? Mudah-mudahan nanti di puasanya lebih slow, santai dan tenang menjalaninya ya teman-teman. Begitupun dengan aku di sini, aku tuh hektik dan euforia banget gitu loh, kayak gak sabar menyambutnya karena ini bulan puasa pertama aku yang bener-bener ngerasa bahwa menjalaninya sepenuh hati karena sebagai ibu rumah tangga full gitu. Masih terima sedikit pesanan tapi memang bener-bener aku batasi sih, kayak ya cuma berapa biji aja. Nah ini tuh juga rak atau laci bagian bawah yang paling besar kayak untuk tempat sayur ya. Tapi biasanya kalau aku pas kebanyakan atau pas food container habis baru aku simpen di sini. Kebanyakan sih seringnya buah gitu. Jadi ini juga aku lap-lap. Ini juga nggak terlalu kotor nih teman-teman. Bisa dilihat kan ya. Besok mungkin memasuki tanggal 21, udah di minggu terakhir bulan Februari, dimana mungkin seminggu lagi kita udah masuk bulan Ramadan. Nah di minggu terakhir Februari itu adalah minggu yang paling sibuk ya untuk persiapan Ramadan, dimana mungkin sebagian ibu rumah tangga termasuk aku nyiapin kayak stok untuk lauk selama atau minggu pertama Ramadan gitu, terutama untuk stok sahur gitu ya, dan juga food prep dan lain-lain. Biasanya tuh pada kayak gitu, dan mudah-mudahan aku nanti tetap konsisten semangatnya untuk tetap menyediakan stok lauk, terus juga stok takjil di rumah, supaya nanti bulan puasanya meskipun biasanya kayak sering lebih banyak pengeluaran, tapi tetap nggak over budget atau tetap terjaga gitu ya, budgetnya masih di dalam jalurnya.
Nah ini dia teman-teman, aku pasang lagi ya semua rak yang udah aku bersihin. Nanti tinggal belanja aja. Belanjanya mungkin nanti deh, kalau suami aku libur gitu, atau nanti di Mang Sayur, bisa besok juga atau mungkin lusa. Pengen belanja yang sekalian lengkap gitu loh, untuk kayak mulai bikin stokan lauk ataupun takjil Ramadan, karena kalau nggak dipipil biasanya suka capek banget. Kayak tahun lalu kalau nggak salah aku tuh bikin stokannya itu selama sehari gitu. Duh, bener-bener dari pagi sampai maghrib selesainya. Lanjut ini mohon maaf ya teman-teman kalau mungkin sebagian teman-teman ngerasa kok setiap video ada video nyuci piringnya. Jadi memang karena kegiatan ini tuh selalu ada ya, baik pagi hari atau siang hari udah dilakukan, tapi ada terus gitu. Nah ini tuh memang kebiasaan aku, yang memang kalau jam segini biasanya aku nyuci apa nih namanya, panci rice cooker ya. Kalau di rumah aku tuh biasanya masak nasi menjelang sore gitu teman-teman, jadi nasinya dimakan buat makan malam sekaligus sarapan pagi gitu. Nah biasanya tuh sisa seporsi buat makan siang aku, karena suami aku kan makan siangnya di tempat kerjanya. Jadi setiap kali masak nasi itu sekitaran mau asar. Nah sekalian juga ada beberapa food container yang kotor, piring bekas makan siang aku, jadi sekalian aku bersihin biar nggak banyak perabotan kotor numpuk di sini, karena kan nanti sore hari aku harus masak gitu ya buat nyiapin makan malam suami aku. Jadi kalau pas masak tuh lebih enakan di sink wastafelnya ini kosong, biar enak buat kayak racik-racik atau cuci-cuci sayur gitu. Oh ya, aku tuh tadi sempat balas-balas komen. Terima kasih banyak untuk teman-teman dan bunda-bunda yang udah support, terutama yang support masalah sharing-sharing tentang pengeluaran rumah tangga, keuangan rumah tangga, upaya berhemat gitu ya. Jadi itu di sini memang meskipun aku tema kontennya tentang berhemat dan keuangan rumah tangga, tapi jangan disalahartikan bahwa hemat itu harus benar-benar ngirit ya. Jadi disesuaikan aja gitu teman-teman dengan kondisi dan kebutuhannya masing-masing. Tidak harus apa yang aku hemat segini itu harus sama dengan teman-teman. Jadi kayak disesuaikan, karena kan kondisi setiap rumah tangga berbeda. Banyak sekali perbedaannya pastinya, entah dari pemasukannya, terus dari daerah tempat tinggal, biasanya kan mempengaruhi harga-harga juga kan, terus juga anggota keluarga juga. Jadi meskipun berhemat, kita tetap harus happy dan enjoy menjalaninya ya, karena berhemat itu bukan berarti menyiksa diri, tapi menyesuaikan antara kebutuhan kita dengan pemasukan yang ada. Untuk teman-teman baru yang baru menemukan channel aku ataupun yang baru bergabung juga, salam kenal kembali ya. Pokoknya kalian tuh nggak bisa aku sebutin satu persatu, tapi insya Allah selalu aku respon, karena menurut aku yang pada komen juga bagian dari teman gitu ya. Kita berinteraksi, saling bertukar pikiran. Nah ini ya, setiap kali aku masak nasi tuh di sini aku elap gitu. Biasanya tuh aku masak nasi buat makan malam, nanti tuh sisanya kayak aku cabut aja colokannya, terus aku dingin ya, ditutup pakai yang itu loh, apa sih, tutupan rice cooker yang bisa dicabut gitu. Nanti tuh dingin sampai pagi gitu, didinginin, gak aku colokin. Terus nanti pas pagi hari sebelum sarapan baru deh aku colokin lagi. Kemudian ini kegiatan aku yang terakhir hari ini teman-teman. Nah ini juga salah satu tips ya. Aku tuh biasanya kalau bulan puasa paling mager ngurusin jemuran. Makanya alhamdulillahnya sih hari ini meskipun hujan sehari-hari ya, tapi siangnya itu cetar membahana. Enggak cetar membahana, cuman ada sedikit cerah gitu. Jadi cucian aku tuh kering. Ini tuh aku nyuci kemarin siang, terus baru kering hari ini. Langsung aja aku beresin. Di sini juga aku lagi declutter ya teman-teman. Pakaian yang udah nggak aku pakai seperti daster yang warna merah, karena udah beberapa banyak yang bolong terus udah kendor banget. Jadi kenapa aku selalu declutter barang-barang aku, supaya aku tuh merawat barang-barang yang aku favoritin aja gitu. Jadi nggak males. Misalnya nih, memang sih daster itu paling enak yang udah pada rombeng ya, udah pada bolong. Tapi tuh kadang-kadang suka nambah-nambahin cucian. Ketika misalnya sore hari tiba-tiba tuh suami aku ngajakin, ayo keluar gitu, yang deket-deket entah ke minimarket apa jajan gitu ya di luar rumah. Kadang tuh aku suka pakai cuma nambahin kardigan sama jilbab aja kan. Tapi ketika aku pakai daster yang udah pada rombeng bolong tuh kadang-kadang aku suka harus
harus ganti baju lagi. Jadi tuh kayak nambah-nambahin cucian kalau buat aku. Jadi kalau hanya bolongnya dikit gitu sih nggak apa-apa ya, tapi kalau udah yang kendor, bolongnya di mana-mana, biasanya tuh aku suka declutter supaya tuh dalam cuciannya juga aku nggak terlalu banyak. Terus dalam merawatnya, karena aku kan tim setrika, jadi tuh aku hanya menyetrika pakaian-pakaian yang memang kita pakai, yang kita fungsikan dan maksimalkan bener-bener. Begitupun untuk pakaian suami yang kira-kiranya udah nggak layak pakai tuh harus aku declutter tanpa sepersetujuan dia gitu. Karena biasanya kalau harus minta izin tuh kadang suami aku suka bilang, jangan itu masih enak dipakai buat di rumah gitu, dan enggak deh. Jadi kalau di rumah pun nanti kalau ada temennya ganti baju deh, jadi kayak nambah-nambahin cucian aja gitu kan. Tapi biasanya kalau ada satu pakaian yang keluar, biasanya nanti aku ngegantiin atau aku beli lagi entah di pakaian aku maupun suami aku gitu, biar semuanya tuh terjaga gitu ya jumlahnya sesuai dengan yang aku butuhin. Kemudian kembali ke tema awal, kalau di bulan puasa tuh paling mager gitu masalah cucian gini, entah lipet-lipet, terus juga nyetrika gitu ya. Kadang-kadang kalau pas bulan puasa tuh aku nyetrikanya abis subuhan gitu loh teman-teman, jadi masih energinya tuh masih full. Terus mumpung belum puasa, jadi kalau setiap ada cucian tuh sekarang aku yang biasanya nyucinya 3 hari sekali atau 2 hari sekali, sekarang aku nyucinya 4 hari sekali, biar hari ini biar nyucinya tuh sekalian banyak, terus besoknya aku setrika gitu, jadi nggak harus nunggu satu gilingan atau satu cucian lagi gitu, nanti terlalu banyak. Karena energinya harus dibagi-bagi nih mau menghadapi bulan puasa, biar kondisi rumahnya tuh tetap rapih ya. Karena tuh kalau lagi puasa kondisi rumahnya berantakan tuh bener-bener nguras energi dan psikologi kita. Udah lagi lemes-lemes juga ya. Banyak kerjaan pula. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Aku berharap apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat. Pokoknya kita semangat bareng-bareng. Untuk teman-teman yang mau menambahkan tema yang sedang aku bagikan kali ini, boleh banget share-share di kolom komentar. Insya Allah kita ketemu di next video ya. Aku mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. See you next video. Assalamualaikum. Bye.